Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu menjagai kita dengan kasih-Nya yang melimpah. Hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang dikasihi Tuhan, sebelum lebih lanjut kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang tidak pernah membiarkan kami dan tidak pernah meninggalkan kami, yang oleh karenanya kami suka mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami siap mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini terambil di dalam kitab Yoel 3 ayat 1 hingga ayat ketiga dengan judul perikop Hukuman atas musuh-musuh Israel. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Allah tidak tinggal diam, inilah judul renungan hari ini. Ayat kedua sebagai ayat penekanannya. Aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milik pusakaku Israel. Keadilan Allah adalah sebuah kepastian yang menjamin bahwa setiap penderitaan umatnya tidak akan pernah luput dari perhatian, penghakiman, dan pemulihannya yang sempurna. Kitab Yoel ditulis dalam konteks transisi dari penghukuman menuju janji pemulihan eskatologis. Pada pasal 3 ayat 1-3 ini, Nabi Yoel menubuatkan momen di mana Allah akan memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem. Fokus utama kita terletak pada ayat kedua, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milik pusakaku Israel. Secara etimologis, nama Yosafat berarti Yahweh menghakimi. Allah memposisikan dirinya bukan sebagai penonton yang pasif, melainkan sebagai hakim yang agung. Kata berperkara menunjukkan sebuah proses hukum ilahi di mana bangsa-bangsa yang menindas dan mengeksploitasi umat Allah yang digambarkan dengan membuang undi dan menjual anak-anak akan dimintai pertanggungan jawaban. Allah menegaskan bahwa Israel adalah milik pusakaku. Istilah ini menunjukkan bahwa Allah memiliki hubungan intim dengan umatnya, sehingga serangan terhadap umatnya dianggap sebagai serangan langsung terhadap kedaulatan Allah sendiri. Dalam kehidupan, seringkali kita merasa terjepit oleh situasi yang tidak adil atau seolah dibuang undi oleh keadaan. Namun,
Teks ini memberikan dua pengharapan. Pertama, kedaulatan waktu. Allah bekerja menurut waktunya sendiri. Kesabaran Allah bukanlah tanda ketidakmampuan, melainkan ruang sebelum intervensinya yang total. Yang kedua, identitas yang aman. Kita adalah milik pusaka Allah. Kesadaran ini memberi kekuatan bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Allah sedang mempersiapkan lembah Yosafat bagi setiap penindasan yang kita alami. Penegasan. Janganlah tawar hati oleh diamnya Tuhan sesaat, karena diamnya adalah tanda bahwa Ia sedang merangkai keadilan yang luar biasa bagi setiap umatnya. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami tetap teguh dan percaya pada keadilan-Mu. Kami bersandar sepenuhnya pada tangan-Mu yang sedang bekerja memulihkan setiap aspek hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, kita telah mendapatkan pencerahan dari Renungan Oasis Fajar. Kiranya Tuhan tetap menolong kita. Amin.